bagian yang ada di dalam permukaannya. Kan kalau misalnya 3D itu Iya, biasanya kan dari beberapa sisi ya, melihatnya dari beberapa face gitu. Berarti iya. membedakan polygon sama mesh itu dari posisi kalau mesh itu berarti lebih ke arah di dalam, Oh iya, polygon berarti border yang di luarnya seperti itu, Mas. iya seperti itu. Untuk bagian editingnya ini atau di bagian modelingnya ini, karena kan kalau di kami memang sebelum-sebelumnya menggunakan 3ds Max gitu. Kemarin sempat coba beberapa tentang Blender, ternyata kan ada beberapa perbedaan mungkin ya secara secara penggunaannya gitu. Uh, Kalau di 3ds Max sendiri kan memang ada editable poly sama editable mesh seperti itu. Sedangkan kalau di Blender ternyata langsung ke editable saja kalau nggak salah ya, karena ada mode view sama mode edit seperti itu. Nah, apakah Ya, betul. kalau di Blender sendiri juga nanti perlu membedakan antara mana bagian yang polygon sama mesh, apa memang itu menjadi satu bagian utuh yang nanti kita fokusnya tetap ke vertex, ke edge, sama ke face. Itu kira-kira kalau di Blender sendiri seperti apa ya, Mas? Oke, kalau saya jawab, kalau di Blender itu tuh dia lebih lebih praktisnya gitu ya, aneh. Object mesh sama poligonnya itu. Mungkin kalau di apa untuk memodeling 3D di Blender tuh lebih fokus pada vertex, mesh sama edges itu aja sih Pak. Berarti bagian editnya memang cuma satu bagian ya? Maksudnya memang nggak dibagi mana editable poly sama editable mesh. Berarti kalau di Blender mode edit berarti udah keseluruhan untuk editing seperti itu berarti ya, Mas? Iya, yang poligon-poligon itu juga termasuk dalam editan itu juga Pak. Oke, berarti nggak ada mode edit yang lebih spesifik lagi kan? Jadi satu Oh bagian ya, aja gitu nggak mode ada, nggak edit. ada. Ya. Oke, oke Mas, sip. Jadi Terima kasih Mas. menyeluruh gitu. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mas Fitra, mungkin ini bisa lanjut ke sesi 2 aja nanti, Mas. Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Sepertinya Eh, mungkin untuk ke praktisnya kita bisa di sesi 2 lebih banyak praktisnya ya, Mas Gede. Kenapa? Untuk di sesi hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin cukupkan sekian. Mungkin kalau misalnya saya coba share lagi, tadi ada yang mau saya share cuman belum bisa dari pihak share screen. Mungkin bisa dibantu untuk post. Kenapa, Mas? Tadi saya putus-putus, Mas. Oh, Bisa boleh diulang dulu ya. lagi, Mas? Oke. Kalau misalnya untuk hari ini tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk Putus-putus. post izin izin saya mau share screen, saya coba lagi. Tadi ada masalah Oh, soalnya. iya. Coba Oke, dicoba oke. lagi ya. Bentar, bentar. Saya coba share screen dulu. Bentar ya, Mas.
Apakah bisa share screen Mas sekarang Mas? Oke. Nah, sekarang baru muncul share screen yang tadi nggak muncul soalnya pas di awal-awal. Oke. Oke. Eh, mungkin saya coba share sedikit aja mengenai apa dari di keseluruhan sesi. Oke. Karena tadi sempat gak bisa share screen, akhirnya sekarang bisa juga. Saya coba share dulu. Oke. Jadi untuk overview keseluruhan dari Blender yang kita pelajari, nanti pertama kita akan melakukan perencanaan pemodelan 3D di sesi 1 ini tadi udah mulai Mas 3D, kemudian di sesi 2 ini akan lebih mendalam nanti di pengenalan Blender. Setelah itu kita lanjut ke pemodelan 3D tahap selanjutnya, kemudian kita mulai ke sculpting, yaitu atau bisa disebut pemahatan objek. Nah, setelah sculpting kita nanti ada objek manipulasi dari objek itu sendiri. Kemudian nanti ada untuk 3D modeling kita mempelajari topologi yang digunakan untuk membangun 3D model bagaimana. Setelah itu mulai ke pencahayaan dan efek-efek glowing di kaca. Nah, setelah itu baru di texture mapping dan terakhir nanti ada project. Nah, untuk project sendiri nanti di sesi yang paling terakhir akan kita membuat sebuah project dari desain kerjaan dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi apa yang akan kita lakukan di materi Blender ini? Yang pertama kita akan membuat objek, baik objek yang sederhana ataupun kompleks. Nah, kemudian nanti kita membuat shading, kemudian tekstur permukaan. Nah, setelah itu kita membuat edging atau membuat kerangkanya. Kerangka itu terdiri dari misalnya kerangka dan ada sendinya. Ini digunakan nanti di pemodelan. Nah, kemudian membuat pencahayaan. Pencahayaan itu banyak. Ada lighting, glass, dan glowing, terus shadow dan shader, dan lain sebagainya. Kemudian memahat, terus sculpting. Objek yang kita buat, kita harus pahat dulu biar bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian objek-objek yang kita buat, kita render. Sehingga menjadi produk jadi baik berupa 2D atau 3D. Nah, setelah itu di Blender itu kita banyak melakukan simulasi. Nah, saya simulasi efek air atau efek kain yang ditaruh seperti ini dan sebagainya. Nah, nanti di sesi 2 kita akan banyak praktik, jadi mohon disiapkan Blendernya. Atas keluar dengan grupnya. Oke. Nabila kerja satu tanya ada di sini, ada di seberang lah. Nah, iya kayaknya sih belum ke materi, nah masih diskusi. Oke, ini aku udah bisa next ya sebentar. Nah, oke, terkait nanti sesi 2, ini ada beberapa shortcut yang bisa buka dulu ya, beberapanya, yaitu nanti ada rotation, terus zoom out, dan menggeser dengan menggunakan shift dan klik mouse tengah. Jadi untuk operasi keyboard dan mouse, mohon disiapkan mouse-nya juga ya. Kalau bisa jangan pakai touchpad laptop buat nanti sesi 2 di prakteknya. Karena kita akan banyak menggeser objek. Nanti di dalam Blendernya ada kita manipulasi objek, menggeser, rotasi, dan skala. Dan itu nanti sebuah objek akan memiliki nilai atau angka di dalamnya. Oke, kita bisa next ya sebentar. Oke, nah
Ini hotkey penting ya. Jadi ada beberapa shortcut juga di sini. Ada N untuk melihat properti dari objek, T untuk tools, G untuk grab, geser, rotate, untuk pencet R, S, dan scale. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di sesi 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Oke. Kurang lebih itu yang tadi mau di-share di awal, cuman ada kendala di share-nya, tidak ada opsi share screen-nya. Oke, terima kasih. Apa ada yang ingin tanyakan? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Izin bertanya. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penjabaran dari narasumber. Tadi sudah dijelaskan ya tentang modeling seperti itu. Saya hanya ingin bertanya tentang ini Pak, kira-kira target pelatihannya ya Pak. Maksudnya kalau baca di jadwal itu kan kita bikin sculpting gitu ya Pak. Nah itu sculpting itu apa perbedaannya dengan modeling biasa? Apakah sculpting itu harus berupa objek, berupa makhluk hidup gitu, atau sampai mana sih target pelatihan kita? Terus kemudian yang kedua, kalau dari jenis file akhir dari 3D modeling ini kan ada, saya masih ini sih Pak, masih pemula ya, baru tahu yang awal gitu, ada OBJ, kemudian ada jenis-jenis perbedaannya, mungkin bisa dijelasin Pak perbedaan format-format file dari modeling 3 dimensi ini. Nah, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai target pembelajaran terutama untuk sculpting ya. Sculpting itu sebenarnya kurang lebih kalau kita analogikan sebagai pemahatan objek ya. Jadi objeknya kita modifikasi agar menjadi bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk gambaran kasarnya sculpting itu kita memahat objek jadi intinya. Nah, ketika objek ini dipahat, tidak hanya untuk objek makhluk hidup aja, tapi berlaku untuk objek apapun yang di Blender. Nah, terkait output Blender ini, untuk kita bisa menyimpannya sebagai file project Blender atau .blend. Ini format khusus Blender yang pertama. Namun, jika ingin di format ke format lain, kita bisa melakukan export. Misalnya kita bisa ekspor ke OBJ atau ke FBX dan yang lainnya. Blender ini mendukung cukup banyak format, jadi untuk formatting jangan khawatir kalau misalnya kita mau ekspor ke objek lain, misalnya .obj untuk digunakan di misalnya di tempat lain bisa. Jadi
Untuk formatting, kalau misalnya format utamanya Blender Project.len, untuk format lainnya bisa melakukan ekspor. Bisa jadi .fbx, obj, atau format lainnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan itu, Pak. Perbedaannya apa sih sebenarnya antara format OBJ, kemudian apa FPX ya, atau yang lainnya gitu. Spesifikasinya buat apa gitu, Pak? Mungkin bisa ditambahin. Atau perbedaan karakteristiknya gitu. Misalnya kita mau pakai buat AR gitu, itu berarti formatnya sebaiknya apa, Pak? Terus kalau misalnya buat film, buat digunakan nanti di film animasi, berarti formatnya sebaiknya apa gitu. Kita belum bisa membedakan penggunaan dari output file format output 3D itu. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak sedikit. Terima kasih. Untuk terkait format itu bedanya apa aja, mungkin saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi ada beberapa format 3D yang umum digunakan yang biasanya adalah OBJ, kemudian FBX, terus 3DX. Nah, untuk 3DS ini sebenarnya 3DX dan FBX itu formatnya khusus ya. Jadi untuk 3DS itu biasanya di aplikasi 3D Studio Max menggunakan format 3DS ini. Terus untuk OBJ ini objek 3D format yang paling umum. Jadi banyak aplikasi yang support di dalam format ini. Kemudian FBX setahu saya untuk format Autodesk Maya. Nah, nanti untuk penggunaannya bagaimana yang mungkin untuk aplikasi AR dan yang lainnya, format OBJ adalah format yang paling umum digunakan. Nah, untuk catatannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ingin mengimport dalam format lain, misalnya FBX atau 3DS atau yang lainnya masih bisa. Dan ini sangat bergantung dengan aplikasi yang kita gunakan. Misalnya kalau untuk AR, kita menggunakan software untuk membuat AR-nya Unity, itu bisa baik FBX atau OBJ bisa diimport ke dalamnya. Nah, ketika untuk format yang lain itu sebenarnya kalau misalnya format ini dikhusus untuk apa, itu balik lagi nanti ke aplikasi yang kita gunakan, yang menggunakan modeling 3D yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk tujuan akhir harus menggunakan format apa, nanti bergantung nanti menggunakan aplikasi apa di tujuan akhirnya, misalnya untuk EA tadi contohnya menggunakan Unity, jadi format-format yang bisa disupport Unity apa aja itu nanti yang kita ekspor ke dalam untuk penggunaan Unity, misalnya kalau lebih seperti itu. Terima kasih. Berarti kalau untuk pembuatan film animasi itu Pak bisa langsung format video juga ya Pak? Format video ya, misalnya buat animasi bisa, cuman nanti di Blendernya kita render dulu si objek 3D kita sebagai video, ada di menunya nanti di dalam Blendernya. Oke, Jadi terima kasih Pak penjelasannya. oke. Jadi nanti objek 3D-nya sebagai apa, untuk penggunaannya apa, bergantung nanti ke aplikasi akhirnya. Di Blender mensupport banyak format, bahkan untuk video sekalipun bisa di-render sebagai video. Seperti itu, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Mungkin nanti dilanjut ke sesi 2 aja. Gimana, Mas? Sepertinya tidak ada Ya, yang tanya lagi. ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk selanjutnya dilanjutkan di sesi 2. Sesi 2-nya langsung atau nunggu jam 10 nih, Pak? Mungkin nanti lanjut di pukul 10 aja, di pukul 10 aja dulu. Sambil teman-teman nanti mempersiapkan aplikasi Blender-nya terlebih dahulu. Kayaknya kita lanjut nanti di jam 10. Sambil teman-teman yang masih belum install Blender-nya, tolong diinstal dulu. Kemudian bagi yang ada trouble dengan Blender-nya bisa perbaiki dulu. Terakhir ada yang bertanya mengenai Blender versi 27 atau 28 atau 29. Nah, untuk Blender kita sarankan versi 2,8 ke atas, tapi kalau ada yang udah nginstal versi 2.7 nggak apa-apa. Cuma nanti ada menyesuaikan karena ada perbedaan dari versi 27 sampai ke 2,8 ke atas, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kak, Fitra, izin bertanya. Untuk pembuatan texturing antara shader editor dengan UV mapping itu lebih digunakan dalam mana ya, Kak? Halo, Kak. Ada caranya nggak, Kak? Maaf tadi kurang jelas. Ya, jadi kalau dalam texturing kita lebih menggunakan ke dalam shader editor atau UV mapping. Kan di dalam Blender ada shader editor dengan UV mapping, Kak. Oh, oke. Nanti menggunakan yang mana ya? Oke, terkait itu saya coba jawab singkat. Untuk penggunaan nanti dipelajari pas lagi di shader sama UV mapping, dipelajari dua-duanya. Untuk penggunaannya nanti menggunakan yang mana, itu nanti baik lagi ke teman-teman untuk penggunaannya. Tapi untuk nanti yang di share materinya dulu juga di share untuk bagian shader dan UV mapping nanti akan di share di materi, kurang lebih seperti itu. Cuman nanti bertahap, dari shader dulu lalu nanti ke UV mapping berikutnya.
UV mapping dulu, Mas. Oh, sorry, Baru UV mapping dulu ya. Sorry, salah. Iya. Maaf. Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke, apa ada yang ingin tanyakan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum nanti masuk ke sesi 2 pukul 10? Kalau semisal tidak ada, mungkin nanti kita lanjut di sesi kedua aja ya. Bagaimana, Mas? Ya, kita lanjut di sesi jam 10 aja sambil nanti teman-teman yang masih bermasalah atau belum install Blender, tolong diinstal dulu Blendernya, gitu. Dipersiapkan buat nanti sesi 2. Sambil break juga gitu ya, Mas? Iya. Oke, untuk sesi 1 dicukupkan sekian. Terima kasih. Kita lanjut di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang masih terkendala dalam instalasi Blender atau belum install Blender, harap dipersiapkan Blendernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oh iya, ada tambahan sedikit lagi. Jadi semisal ada yang kurang jelas, materi yang saya sampaikan tadi bisa dilihat nanti di forum. Baik, Kak. Nanti bisa diakses diskusi lebih lanjut di forum.pptk.id. Linknya nanti di-share di grup WA. Ya mungkin kali ya, Mas? Iya.
Oh ya. Jadi mungkin itu akan bisa di grup ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Titik 7 ini untuk menggerakkan objeknya itu dengan mengklik kanan. Klik kanan juga bisa. Lalu, oh bukan. Oh ya sama ya. Kalau misal di 2.7, kalau ingin menggerakkan sebuah objek itu menekan tombol G. Tombol G. Lalu untuk mengubah rotasi juga sama. Menekan tombol R. Untuk mengubah scale itu dengan menekan tombol S. Di 2,7 ini juga bisa membagi areasnya sama juga. Kita langsung ke tugas saja. Jadi di sini ada 2 tugas ya. Tugas 1 yaitu membuat area 3D viewport menjadi 4 bagian. Lalu di screenshot layar monitor teman-teman nanti. Lalu disimpan dengan nama file seperti nama dan asal SMA atau asal SMK. Lalu di tugas kedua nanti membuat 4 tampilan pada 3D viewport dengan objek mesh yang diinginkan. Di antaranya ada sudut pandang depan, lalu user perspektif, lalu sudut pandang kanan, dan juga sudut pandang atas. Jadi, untuk tugas 1 itu contohnya seperti ini ya. Teman-teman cuma membagi 4 bagian doang, 4 bagian saja, 4 bagian viewport. Area 3D menjadi 4 bagian. Teman-teman tinggal screenshot aja layar monitor teman-teman. Untuk di versi 2.7 nanti seperti ini. Bersama juga. Lalu di tugas kedua itu sama juga, cuman di setiap bagiannya itu mempunyai perspektif yang berbeda. Jadi ada tampak depan, tampak user perspektif, itu lalu ada tampak kanan dan juga tampak atas. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung gitu? Kak, ingin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk tugas 2 ini kita sudah membentuk objek atau masih kubus tadi nggak apa-apa, Kak? Oh iya. Jadi karena kalau misal kubus ini kan kurang kelihatan gitu kan setiap perspektifnya. Jadi kalau bisa, saya jadi. Jadi teman-teman kalau ingin membuka mesh gitu, objeknya yang ini itu dengan menekan shift lalu berbarengan dengan shift A langsung terbuka mesh gini. Kalau bisa objeknya itu seperti ini. Seperti ini. Atau kalau misal lebih kelihatan itu
memakai objek con itu juga bisa. Atau bisa juga memakai objek monyet seperti ini agar kelihatan gitu. Seperti itu sih. Apakah masih ada bingung, Mas? Oh, sudah, Kak. Kasih, Kak. Ya, sama. Kan ada lagi yang ditanyakan tuh masih bingung gitu. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, silakan. Kebetulan tadi untuk yang tugas pertamanya saya agak terlambat. Jadi itu gimana, Kak, cara Oh ya. pelestariannya? Oh tadi belum masuk ya. Oke. Saya Ya, Kak. Aduh. Oke. Jadi tadi itu yang tugas saat itu cuma membagi 4 bagian doang. Pivotnya itu menjadi 4 bagian. Masnya ini yang versi 2.9 atau 2.7? Versi 2.9. Oh, 2.9. Jadi itu caranya. Bentar. Ini caranya itu dari sini dulu. Masnya teman-teman ngarahkan mouse-nya ke daerah sini nih, antara objek ini sama ini. Lalu ada muncul gini kan, ada tanda plus gitu. Terus teman-teman tinggal geser aja ke kiri gitu. Lalu untuk menjadi bagian 4 bisa ke bawah juga seperti ini. Naik, geser kayak gitu. Sebelum itu harus kelihatan yang tanda plusnya itu. Apakah sudah paham, Mas, atau bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Gede bisa ulangi yang tadi tentang mesh nggak, Kak? Yang mana? Yang mesh. Oh, yang ini menampilkan beberapa banyak mesh itu ya? Iya, di situ. Oke, bentar ya. Maaf, Kak. Bentar. Waduh, bentar lah. Bentar. Sebentar ya, Mas. Oke, Kak. Itu tadi shortcut-nya itu dengan memencet shift lalu berbarengan dengan A, shift A. Nah, lalu ntar muncul mesh gini. Pilihan banyak ini. Ini cara biar nge-hide objeknya ini, teman-teman bisa memencet H
itu hide gini. Oke. Agar biar yang objek tadi muncul itu dengan menekan tombol Alt sama H. Gitu. Apakah sudah jelas Mas atau masih bingung Mas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Jadi untuk ada tambahan tadi misal teman-teman mau menampilkan objek berbeda yaitu dengan menekan tombol Shift A ya. Kita terus circle cube cylinder. Oke, itu. Apakah sudah jelas Mas? Sudah, Kak. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Mau nanya, Kak. Tadi ada yang di luar. Nah, ini si Mbak Intan ya. Halo. Bagaimana sih Pak cara memperunik objek gitu agar lebih menarik? Gimana? Bagaimana cara memperunik objek agar lebih menarik gitu, Pak? Membuat objek agar lebih menarik. Ya, memperunik gitu. Gimana Mas? Gimana Mbak? Tadi, Mbak? Bagaimana cara memperunik objek agar lebih menarik gitu? Objek menarik itu maksudnya bagaimana tampilannya atau bagaimana Mbak? Jadi objek itu lebih menarik itu lebih kayak menarik itu gimana? Oh gitu. Itu nanti ada di materi selanjutnya sih Mbak. Di hari kedua atau ketiga gitu. Ntar itu masuk ke materi modeling gitu. Materi modeling sama sculpting nanti. Jadi untuk sekarang itu saya ngasih tahu gini dasar-dasarnya aja dulu yang di sesi kedua ini. Itu Mbak. Nanti itu kalau misal lebih menarik itu ntar materi shading sama texturing. Nah, itu di bagian texturing tuh ntar bisa membuat objeknya itu bisa lebih menarik lagi. Seperti gitu Mbak. Apakah masih bingung Mbak? Nanti aja. Gimana? Ya, nanti aja. Oke. Kak, mau tanya Kak. Oh iya, silakan. Itu kan tugas 2 itu tadi kan dari mes ya, klik kanan, terus misalkan kita pilih objek. Nah, dari situ buat ngemunculinnya di tampilan Blender itu kita langsung klik ya? Gimana? Jadi contohnya kan ini Kak, di tampilan Kakak nih. Iya. Dari mes itu kan kita kemudian pilih objek. Iya. Terus agar tampilannya seperti ini gitu ya? iya, jadi muncul Oh gitu. iya. Kita pilih. Oh gitu. Yang kayak saya gini kan bagian tampak depan, tampak kanan, tampak atas gitu ya? Iya. Oh iya. Oke. Ya, saya tadi lupa ngasih tahu jadi gini. Oke, jadi saya coba bagi 4 dulu.
Oke. Cara agar bisa tampak depan itu dengan memencet di daerah gizmo ini ya, dengan menekan tombol Y ini yang hijau. Nah, jadi gini. Ini sudah jadi tampak depan. Lalu user perspektif itu tuh saat kita menggerakkan objek, menggerakkan apa viewportnya itu pakai mouse itu sesuai keinginan kita lah, soalnya kan user perspektif kan, perspektif pengguna gitu kan. Lalu agar bisa ke tampilan kanan itu dengan menekan tombol ini, gizmo ini. Lalu jika ingin tampak atas itu dengan menekan tombol Z. Ini. Jadi kalau misal teman-teman ada yang keyboardnya pakai numpad itu ada shortcutnya itu. Oh ya. Kalau misal ingin tampak atas itu tekan tombol 7 di numpad. Ini di numpad, lalu angka 1 itu untuk ini apa? Agar posisi untuk dapat tampak depannya. Lalu bagian kanan kiri itu untuk shortcutnya untuk dapat tampak kanannya itu dengan menekan tombol 3 di numpad. Gimana? Apakah masih kurang jelas atau bagaimana? Untuk versi gimana, Pak? Gimana? Versi 2.7. Oh, 2.7. Bentar. Oke. Yang tadi, Mbak yang tadi apakah sudah jelas, Mbak? Halo? Oke. Kalau misalnya yang di 2.7 itu kayaknya perlu ini sih. Perlu numpad gitu sih. Pakai shortcut gitu sih, Mbak. Kalau misalnya di 2.7. Karena yang tampilan gizmo-nya di 2.7 sama di 2.9 itu sangat berbeda jauh sekali ya. Kalau di 2.9 tuh bisa diklik ini. Kalau di 2.7 itu nggak bisa diklik sih.
Di 2.7 itu lebih ke ini sih Mbak, ke shortcutnya sih Mbak. Mungkin banyak, apakah ada di keyboardnya ada numpad gitu Mbak? Saya pakai laptop, Mas. Oh laptop. Nah, Ada numpadnya atau gimana Mbak? Nggak ada. nggak ada numpad-nya ya, biasa di atas angkanya. Bisa Oh nggak nggak kalau bisa Mbak, nggak bisa, harus pakai numpad Mbak. Oh, itu jujur juga. Mungkin saya nanti akan cari tahu nanti Mbak caranya bagaimana. Nanti saya share di grup nanti Mbak. Oke. Oke. Nah, saya tunggu. Oh iya teman-teman, di sini tadi saya juga ada menampilkan ini ya. Menampilkan shortcut-shortcutnya tadi. Nah, di bagian sini nih. Di bagi yang punya numpad ya, jika ingin mendapatkan perspektif atas itu menekan tombol 7, lalu kalau tampak depan yang nomor 1, kalau misal sisi kanan itu klik tekan tombol 3, lalu kalau misal tampak bawah itu tekan ini kontrol sama tekan tombol 7-nya, numpad 7, lalu back-nya itu bisa tampak belakang tekan tombol kontrol sama numpad 1, lalu ya seperti itu. Nanti materi akan saya bagikan di forum ya, sama linknya nanti akan saya bagikan juga di grup. Pak, izin bertanya. Ini untuk Oh ya, upload ngumpulin tugasnya gurunya aja atau guru sama siswa juga, Pak? oh mahasiswanya. Oh, sama siswanya berarti ya? Iya, mahasiswa. Oh, oke deh. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya, Kak. Atau masih ada yang bingung gitu? Pak, Ya, tanya halo? Pak. Kalau Ya, kembali ke silakan. tampilan normal seperti gimana Pak? Gimana tadi putus-putus Mas? Gambarnya kembali. Misalnya kita putus misalnya. Maaf Mas, tadi putus-putus. Bisa. Tadi mau nge-split gitu ya? Awalnya membuat Halo? kemudian kembali ke tampilan kubus awal. Maksudnya yang Halo? ini jadi satu bagian lagi gitu. Halo ya? Ya, halo? Iya, Maksud kembali ke Masnya itu tampilan nanti, misalnya. oh yang awalnya dari 4 gini jadi satu bagian gitu. Iya, ini gambarnya, misalnya gambarnya awal. Oh. Kemudian kembali ke kubus misalnya, itu seperti gimana caranya? Oh. Ini yang objek yang sebelumnya ini bisa di-hide ya dengan menekan tombol H tadi. Hide. Atau di-delete juga kalau misalnya tidak diperlukan. Terus tekan tombol Shift A ya, Shift A. Lalu klik gini. Seperti ini Mas maksudnya Mas. Iya. Oh gitu. Ya, oke, makasih. Oke, itu shortcutnya ini Mas, shift sama A Mas. Shift sama A. Itu sebenarnya yang shortcut itu ntar didapat di ini sih, di hari besok sih di materi modeling. Cuman ya udah nggak apa-apa. Sudah jelas ya Mas? Ya, sudah. Oke, makasih. Oke, sip. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Misalkan kita punya objek kubus, terus kita mau nambah objek yang kerucut, itu nyatuinnya gimana?
Oh, mau nambah Pisahinnya jadi sama dua nyatuinnya gimana? Oh, jadi ada dua objek sekaligus gitu ya, Mbak? Ya. Oh, itu dengan sama itu shortcutnya dengan tekan tombol Shift A, lalu pilih ini ya, con ya. Lalu agar ini kan objeknya di dalam kan. Agar bisa menggerakkan objeknya itu dengan mengklik ini apa tombol G. Lalu jika pengen presisi gitu menekan tombol Z ya agar vertikal gitu. Oke, Seperti makasih ini Kak. sih, Mbak. Oke, sama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang bingung gitu sama tugasnya? Bisa ditanyakan gitu. Pak, minta tampilin ini dong bentuk apa bentuk nama tugasnya itu kan nama tugas sama nama sekolah ya masalah Eh, bisa diulang lagi, Bu? Kurang jelas tadi, Bu. itu ya yang pengumpulan tugas kan tadi kan ada yang tugas 1, tugas 2. Nah itu kan misalnya nama tugasnya sama nama sekolahnya atau apanya gitu. Tadi saya lupa. Oh iya. Ntar ini filenya itu dinamain Oh iya yang tadi kelewat mana yang tadi? nah ini. Ah, iya ini Nah ha. ini. Nah, saya Ya. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Oke, sama. Kamu nanya lagi Kak. Oh ya, silakan. Itu tugasnya nanti untuk setiap siswa atau perwakilan untuk satu sekolah? Kayaknya setiap siswa deh. Batas waktunya kapan ya? Mungkin jam berapa ya? Kalau misal jam 4 sore gitu batasannya, apakah ada yang keberatan? Nanti bakal saya kirim ini ya, link pengumpulannya gitu. Kalau misal jam 4 bagaimana, Mbak? Halo? Kalau malam gimana? Malam ya? Malam jam 6 deh, Mbak. Jam 6 gitu. Kalau misal malam itu jam berapa ya, Pak? Malam? Halo, ya. Malam? Iya, malam jam berapa? Kalau misal malam? Paling malam itu kalau misal jam 6 gitu, apakah ada yang keberatan? Kalau misal jam Apa sih Pak? Yang penting nanti linknya udah ada aja, jadi kan bisa iya. link sekarang atau pas ketika mau penutupan pengumpulan tugasnya gitu. Oke. Siap. Nanti ntar batasnya jam 6 sore ya. Oke. Pak, Linknya. Oke, silakan. saya boleh ngumpulin langsung nggak Pak sebelum 6 sore gitu Pak? Kalau saya sudah Pak. Oh, sudah. Oke. Ya, Kak. Oh iya, Sudah, Pak. nanti saya bikin linknya ntar. Link, iya udah. Nanti habis selesai materi ini, Mas ya. Baik, Kak. Saya kirim, oke.
Oke, Mantap, Pak. mantap, mantap. Sip. Keren. Maaf Maka izin ada tanya lagi? lagi. Oh iya, silakan. Ya, itu tadi kan kalau udah dibagi jadi 4 ya, itu kalau mau Iya. ditutup ya jadi satu tampilan lagi, itu gimana Mas caranya? Oh, oke. Nah, itu caranya kalau misal oke, bentar. Saya Mbak. Iya. Soalnya kalau mengembalikan satu itu tuh perlu latihan lagi sih. Bentar. Saya belum terbiasa juga. Jadi misalnya begini. Terus itu bentar. Aduh, bentar. Ini tadi kan di ngederaknya tadi kan ke bawah gini kan, agar biar jadi satu itu lawan arahnya gitu. Bentar. Kayak gini ke atas. Jadi patokannya itu tuh di daerah sini ya Pak. Ini. Nah, ada tanda gini nih berarti udah mau ke joining gitu. Ini. Siap. Oke. Apakah sudah jelas, Mbak? Ya, sudah. Lagi Mas, tadi kan ada yang itu ya shortcut untuk atas, depan sama kanan ya, yang udah dikasih tahu. Terus kalau mau ngembaliin ke user perspektif lagi, shortcutnya apa ya Mas? Ke user perspektif. Oh, jadi misal udah kanan, mau dibalikin ke user perspektif lagi. Oh, misal ini tampak atas ya. Ini ya Mbaknya tinggal ini aja, ngegerakin dengan ini apa? Dengan klik tengah ini ya, scroll wis itu. Tinggal digerakin gini ya, Mbak. Iya. Berubah sendiri ya. Siap. Oke. Sudah jelas, Mbak? Ya, jelas. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Kak, saya mau nanya Kak, untuk pengumpulan dikirim kemana ya? Oh, nanti saya bikin linknya Mas di grup multimedia ntar. Berarti belum bisa sekarang ya? Nanti dikasih di grup. Iya, nanti saya kirim linknya ntar. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk tugasnya tadi apakah sudah jelas atau masih ada yang bingung gitu? 2 tugas tadi. Alhamdulillah jelas Mas, tinggal kirim aja ini. Jelas Mas. Oh jelas, oke. Iya, mungkin kalau misalnya lebih jelasnya tugas satunya ini cuma bagi 4 doang, cuma dibagi doang. Jadi per bagiannya itu nggak usah digerak-gerakin juga nggak apa-apa gitu. Nah yang di tugas 2-nya ini baru digerakin kita nih ya. Pakai perspektif yang berbeda-beda gitu. Seperti di contohnya ini. Oke. Jadi kamu nanya Pak. Ya silakan. Silakan. Ini yang belum absen 2 kan nggak bisa formnya Pak. Kak, gimana? Gimana? Ini form yang buat absen sesi 2 nggak bisa. Ini gimana Kak? Waduh. Saya cuma pemateri doang, Mas.
Saya nggak ada megang absensi gitu sih, Mas. Oh iya, makasih ya Ini Kak. dari hostnya itu. Ya. Mau maaf ya, Mas. Iya Kak. Oke, oke. Punten, tadi ada yang bertanya mengenai absensi. Iya. Iya Kak. Mangga. Kan itu kamu ditutup. Saya telat absen. Saya belum absen. Oh, Sesi 2. Untuk Gimana ya, absen Pak? sesi kedua, untuk sesi pertama tadi bisa. Ya, sesi 2 ada tulisannya sudah tidak menerima jawaban lagi, Kak. Iya kak, main. ini udah mau beres. Jadi sama saya udah. Bentar, saya coba share lagi ya sebentar. Punten ditunggu dulu ya linknya sebentar. Oke Kak. Kak, terima kasih. Berarti ini absennya 2 kali ya Kak, sesi 1 sama sesi 2? Atau hanya sesi 1 untuk merangkup dua-duanya atau gimana? Ya, jadi 2 kali absensinya. Oh, 2 kali ya. Oke. Dibaca juga ya rekan semuanya yang di chat, di kolom chat. Ada informasi terbaru. Bapak, Ibu, siswa, dan siswi. Untuk link absensi sudah tersedia di kolom chat ya, Bapak, Ibu, siswa, dan siswi. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Kalian luar biasa. Jangan Terima lupa kasih. jangan lupa makan siang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, apakah ada yang ditanya lagi ke Pak Gede? Mumpung lagi santuy ya Pak ya? Ya, santai. Ini lagi hujan nih, lagi mau hujan. Iya Pak, tuh gerah banget nih, bener. Iya. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup Mas, terima kasih. Cukup, ya. Oke, Di kolom chat ada yang bertanya tuh, Kak. Pak, tugasnya siswa aja. Bentar ya.
Izin Pak Gede, ada yang bertanya. Ya, lo. Untuk tugasnya gimana ya Pak? Dengan kelompok atau per orang? Eh, per orang sih sebenarnya. Ya. Nanti kalau yang per kelompok itu ntar di Akhir ya Pak? masuk di ini. Iya, di akhir ntar ada Oh, tugas jadi kelompok gitu. ini per orang dulu ya Pak tugasnya. Iya, per Jadi orang Bapak dulu. Ibu per orang ya tugasnya. Kerjanya bisa barengan juga di sekolah. Nanti untuk kumpulan akan saya share nanti ya di grup nanti. Oke. Sama ini ntar juga apa? Link materi tadi. Sama materi tadi juga akan saya share juga nanti. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak, untuk tugasnya nggak perlu dijadiin PDF kan, Kak? Oh ya, nggak usah. Cuma JPEG doang. Terus sudah nama filenya diganti sesuai ketentuan. Nama, terus asal sekolah. Udah. Gitu doang. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan. Tugasnya itu gurunya juga atau siswanya aja ya? Aduh. Untuk di Tikomtik bagaimana? Apakah guru juga mengerjakan? Sepertinya boleh juga sih kalau misal guru mau ngerjain juga. Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada yang masih bingung lagi?
Halo, cek udah ada. Halo. Iya. Halo, Pak halo. Sumarna yang belum dapat ID ya? Kalau yang belum dapat ID presensi, mohon diisi dulu form konfirmasi keikutsertaannya. Baru akan mendapatkan ID peserta. Udah barusan diulang, Pak. Sudah diisi. Ya Namanya udah. siapa Pak? Pak Sumarna ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Pak Sumarna dari mana Pak? SMK Darul Mutakin Cianjur. Di data kami belum daftar Pak. Nama Bapak belum ada. Oh. Yang formnya form konfirmasi ya Pak? Iya, yang tadi di-share tadi. Tadi di-share kan? Ya. Iya itu. Saya kemarin pernah ngisi yang itu. Tadi tuh kita tuh ngirim link presensi dan link konfirmasi Pak. Barangkali salah ngisi ya? Enggak, presensi juga ngisi, Pak. Presensi ngisi. Oh, presensi Bapak udah ngisi, tapi kan belum dapat itu ya Pak? Belum dapat ID presensinya, tapi udah ngisi ya? Belum. Oh, Mau belum. ngisi presensi ternyata diperlukan ID gitu. Oh iya betul. Bapak tadi udah dicek lagi Pak linknya, betul? Soalnya belum ada di sini. Nama lengkapnya siapa Pak? Sumarna. Sebentar saya mau cek, mau ulang lagi ya, mau kirim lagi. Oh iya Pak, belum ada Pak. Boleh diulang lagi aja Pak? Ya Pak, siap. Sama enggak? Bagi teman-teman yang lain yang belum mengisi form konfirmasi, mangga diisi dulu ya, karena ini nanti akan untuk ID presensi hariannya dan untuk data nanti di sertifikat. Jadi kalau yang nggak daftar di form itu kemungkinan besar nggak akan dapat sertifikat. Makanya yang belum isi segera diisi. Kita tunggu hari ini sampai jam 15.00 ya terakhir. Kalau dilewat dari jam itu udah kita tutup. Karena syarat untuk mendapatkan sertifikat itu 75% kehadiran. Makanya kita tunggu sampai hari ini jam 15 bagi yang belum mengisi form konfirmasi. Halo Pak, kalau saya Ya, salah nih. Tadi saya baca yang di share itu ternyata disosialisasikan. Oh, selesaian. Mangga Ya, Pak, nanti saya share lagi ya ininya yang multimedia ya. Bukan multimedia. Bapak mau masuknya di multimedia kan ya Pak ya? Ya, multimedia. Ya, nanti saya Bapak tadi salah masuk itu ya, linknya ya. Tadi yang saya baca di chat ternyata guru untuk social science. Siap. Nanti saya kirim lagi yang untuk multimedia ya Pak ya. Berarti Bapak salah masuk ini ya. Ya, mohon. Makasih Pak. Mangga. Mas Fitra, halo, Mas Fitra. Mangga Pak Sumarna, itu ada yang mengirim di kolom chat
bisa diisi. Ada yang untuk guru dan siswa, awas jangan sampai tertukar ya. Permisi, Oh, belum Pak diganti. di Kompedia, ini Ya. ada Mas Fitra ingin menyampaikan sesuatu. Oh ya, mangga silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk host, mohon di enable untuk share-nya. Silakan, sudah jadi presenter. Di akhir materi ini. Nah, tadi sebelumnya sudah disampaikan yang tugas atau belum ya Mas Gede? Gimana Mas? Gimana? Tadi yang tugas ini apa sudah disampaikan atau belum? Sudah saya sampaikan tadi. Oke, yang tugas 1 dan tugas 2 ini berarti tadi udah dipakai Mas Gede ya. Nah, ya tinggal link pengumpulannya aja Mas. Ya. Nah, nanti masuk ke bagian workshop Gelatik di sini nih. Masuk ke workshop Gelatik. Kalau misalnya nggak kelihatan, login dulu. Syaratnya ya harus punya user di forum. Nah, nanti masuk ke sini, workshop Gelatik, kemudian ke multimedia. Nanti untuk Maaf nanti di untuk Pak Fitra, itu Ya. suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke. Mungkin saya kasih langsung linknya di chatroom ya, biar ini. Atau saya kirim aja langsung Mas ke grup yang Oke. link tadi. Oke. Nah, nanti di link ini tempat khusus untuk submit tugas. Syaratnya pertama untuk mensubmit tekan new reply di sini. Nah, isi pertama kemudian deskripsi tugasnya. Jadi misalnya Sudah saya kirim ya ini ya. Link pengumpulannya di ini apa? Di grup. Kemudian di sini nanti kemudian nah, kemudian isinya kurang lebih di sini. Nanti isi posnya nama, asal sekolah, masuk nanti kalau misalnya temuan bagaimana, terus kalau ada kendala di post juga di sini. Kemudian link tugas. Jadi tugas yang dibuat dimasukkan ke dalam Google Drive atau OneDrive, kemudian linknya disimpan di sini. Setelah itu kita klik post. Jadi ini tugas ini
screenshotnya, terus misalnya file .blend-nya kalau atau file-file pendukung lainnya masukkan ke dalam Google Drive atau OneDrive. Kemudian linknya post di sini, biar nanti kita bisa periksa, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin tanyakan mengenai pengumpulan? Assalamualaikum Kang, mohon izin bertanya. Ya, waalaikumsalam, silakan. Ini karena pertama kali kami menggunakan Blender, kita pakai 271. Nah, untuk pertama kali bukanya, ngebuatnya itu bagaimana Kak? Mohon izin Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, kayaknya matiin ya. Katanya. Oke. Untuk Blender, tadi pertanyaannya mungkin gimana mulai dan membukanya ya? Atau bagaimana sebentar? Oke. Jadi nanti pengguna Blender 271 nanti kan ikut tutorial yang di sini, sudah dijelaskan juga di waktu sesi 2 dengan Mas Gede. Nanti gimana caranya buat ubah persepsi ada di penjelasan tadi. Terus material yang tadi nanti akan diupload di forum juga di bagian materi. Jadi nanti materinya akan ada di dalam forum pertemuan 1 materi, jadi bisa dilihat lagi di situ. Nah, untuk pengumpulannya bagaimana? Untuk pengumpulannya bagaimana nanti sesuai tugasnya buat tampilannya jadi seperti ini. Nanti apa? Terus kan ini nanti ada objek import, nanti save ke Blender. Save file.blend-nya sama nanti objek yang diimportnya kan ada di export. Setelah itu file screenshot, blend dan objeknya di zip terus dikumpulkan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalau misalnya Kang Fitra putus-putus langsung ya. Putus-putus. Putus tadi. Oh, putus-putus ya. Sorry. Ya. Mas Fitra, halo? Ya. Tadi itu screenshotannya aja atau sama file Blendernya juga tadi? Sama file Blendernya. Kan di tugasnya ada nambahin objek soalnya di sini. Oh gitu. Ya. Oh, ya teman-teman, tambah satu lagi ya, sama ngumpulin ininya juga, file Blendernya juga. Oke. Blender dan objek, karena di tugas 2 ini kan ada objek yang kita import. Kalau tugas 1 aja sih masih bisa di screenshot aja, tapi kalau tugas 2 karena ada file yang diimport ke dalam sini, jadi kita harus bawa filenya juga. Oh, jadi itu screenshotannya sama filenya juga gitu ya, Mas? Halo? Link Google Drive atau OneDrive ya. Terus di-post di forum. Jessica mau bertanya. Silakan. Ini untuk pengumpulannya harus login dulu ya? Buat user dulu di forum registrasi kalau belum punya. Soalnya patah lagi. masalah
Punten. Ada kalau ada masalah registrasi bisa kontak di grup ya nanti kalau ada masalah registrasi forum. Apa ada yang ditanyakan lagi? Atau masih ada yang bingung gitu? Mas mau tanya, ini kan tadi katanya file Blendernya juga juga diupload ya. Nah, itu berarti kita untuk media penyimpanannya itu kita save aja atau kita ekspor aja. Misalnya kan di sini karena di ekspor itu ada pilihannya juga nih. Nah, untuk penyimpanannya itu seperti apa, Mas? Jadi maksudnya format penyimpanannya ya apa? Iya, bisa jadi kayak gitu juga Seperti sih. apa gitu. Heeh. Siap-siap. Berarti cuma save filenya aja ya Mas Fitra? Halo? Iya. Save filenya. Jadi kan projectnya di save jadi file.blend. Nah, jadi nggak perlu diekspor gitu kan Mas? Iya. Nggak perlu di render apa? Sebenarnya nggak perlu diekspor ya. Karena biasanya si file objeknya nanti include ke dalam .blend-nya. Kalau misalnya cuma save project aja. Tapi kalau misalnya ketika save malah jadi masalah, kalau emang mau ditambahkan boleh. Tapi yang diutamakan file .blend-nya. Sama screenshot-nya. Ya. Berarti screenshot sama file Blender-nya itu juga. Apakah sudah jelas, Ibu? Bingung. Okay. Tadi saya jadi coba mau nge-save-nya itu loh, cara bentuk matangnya atau bentuk mentahnya itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kayak Photoshop atau ini kan PDF gitu ya. Terus kalau misalnya matangnya kan JPEG. Nah, gitu yang saya lagi jadi ya maksudnya itu ini apa ya? Save file Blender-nya itu aja, Mbak. Oh, Gitu. save file Blendernya aja gitu. Filenya. Iya, save file Blender. Nama filenya tuh blend gitu. Kode kayak gitu. Iya. Apakah masih bingung atau bagaimana? Enggak kok Mas, udah makasih ya. Oke, ya sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau masih ada yang bingung tentang pengumpulan atau bagaimana? Pak, Mas, maaf, izin bertanya. Ya, Untuk silakan. pengumpulan tugas di forum itu di menu apa ya? Ini sudah login. Terus di bagian yang mana ya? Pengumpulan tugasnya. Oke, sebentar. Saya share screen lagi. Nah, nanti kalau sudah login, dan nanti masuk ke sini. Masuk ke bagian di workshop discussion course. Kemudian nanti masuk ke workshop gelatik. Terus multimedia. Pertemuan. Kemudian submission untuk pertemuan 1. Nah, kurang lebih di sini. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Oke. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi?
sebelum Pak Gede menutup workshop hari ini? Dirasa cukup saja ya Pak? Ya, oke. Kayaknya cukup sudah. Semoga ya sudah jelas semuanya. Mungkin kalau misalnya masih bingung, ini aja. Ntar tinggal chat di grup aja ntar. Oke. Kayaknya cukup sih Pak. Selamat siang. Berarti materinya kan sudah selesai ya? Kalau ada yang mau ditanyakan ulang nanti bisa masuk lagi ke forum aja gitu. Ditanyakan lagi ke Pak Fitra atau Pak Gede. Dengan ini saya menyatakan Gelatik sesi 2 multimedia ditutup. Terima kasih atas partisipasi semuanya untuk para pemateri dan semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan sadayana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Bermanfaat Terima kasih, Kak. semua. Arigato.